Halo guys, welcome back nice people. Ketemu lagi dengan saya, Diki Satria. Kali ini saya akan memberitahu kalian apa itu storyboard dan gimana sih cara penggunaannya. Langsung aja simak videonya berikut ini. Apa itu storyboard? Storyboard adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai dengan naskah dan skrip yang sudah kalian buat sebelumnya. Oke, saya akan menjelaskan sejarah singkat storyboard. Jadi, storyboard ini dikembangkan oleh studio Disney. Studio itu yang pertama kali mengembangkan pada tahun 1930. Jadi, storyboard pertama kali dibuat oleh seorang animator bernama Webb Smith. Jadi, ide tersebut diambil Webb Smith dari gambar adegan pada lembaran kertas, lalu disusunnya menjadi sebuah urutan cerita. Kemudian di tahun 1935 sampai 1936, studio Walter Lantz itu menjadi studio yang kedua yang mengembangkan sketsa menjadi storyboard. Lalu di tahun berikutnya 1937 sampai 1938, Hallman Ising dan Schlesinger juga menerapkan storyboard. Akhirnya pada tahun-tahun berikutnya hingga sekarang lama-kelamaan semua menggunakan konsep storyboard ini. Itulah sejarah singkat storyboard. Bisa kalian baca di buku The Story of Walt Disney. Jadi semua film, cerita pendek, short movie gitu ya, harus mempunyai storyboard. Jika tidak mempunyai berarti mereka tidak mempunyai konsep. Dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat storyboard. Yang pertama, mengidentifikasikan proses yang lagi hits, contohnya seperti itu. Yang kedua, menentukan project, mau projectnya film, short movie, atau hanya iklan. Yang ketiga, ada menentukan topik. Ini sangat penting karena kalau tidak ada topik atau judul yang kita akan angkat, kita tidak akan mengetahui alur ceritanya bagaimana. Yang keempat, pesan yang ingin disampaikan. Dalam sebuah film atau short movie, sangat penting pesan atau amanah ya dari sebuah film tersebut. Yang kelima, ada apa kelebihan produk tersebut. Misalnya kalian akan membuat iklan dan iklan itu memiliki kelebihan produk apa. Jadi itu yang disampaikan. Yang keenam, ada syarat khusus dari klien. Misalnya klien minta gini-gini, ya kalian harus turuti. Yang ketujuh, berapa banyak produk yang akan tampil di tiap scene. Jadi kalian harus mengkonsep berapa banyak scene yang akan kalian buat. Yang kedelapan, perasaan yang diharapkan audiens. Si sutradara membuat film dengan perasaan yang bisa menarik perhatian dari penonton atau audiensnya itu ya. Yang kesembilan, budget. Tentu harus ada budgetnya. Jika tidak ada, maka proses semua ini tidak akan berjalan. Dan yang terakhir, menggunakan data yang valid. Ini harus ya, karena jika sebuah film tidak menggunakan data yang valid, contohnya film sejarah gitu ya, kalian harus mengumpulkan data-data yang valid dan tidak menimbulkan hoax jika film itu jadi. Cara penggunaan storyboard sangat mudah. Zaman sekarang sudah banyak software atau aplikasi untuk mendukung pembuatan storyboard. Kalian bisa cek di website storyboard.com. Kalian klik aja login, gunakan akun Google atau email kalian, dan di situ sudah ada tool-tool atau sudah ada cara-caranya. Kalian tinggal pilih mau bikin berapa scene, bisa kalian tentukan sendiri. Lalu sudah ada gambar-gambar, misal gambar di kantor atau di halaman, dan sudah ada orang-orangnya, misal di ruangan kelas atau di ruangan kantor gitu, sudah ada semua. Jadi kalian tinggal masukkan saja cerita kalian atau alur cerita kalian seperti kayak gimana, sesuai dengan naskah atau skrip yang kalian buat sebelumnya. Dan setelah kalian buat gambarnya di storyboard.com tersebut, hasilnya akan menyerupai buku komik atau novel grafis. Oke, jadi fungsi storyboard ini apa? Yang pertama, bermanfaat untuk alur cerita. Jadi memudahkan kita untuk membayangkan alur ceritanya itu bagaimana. Yang kedua, berguna bagi perencanaan suatu film. Jadi kalau tidak ada storyboard, kita tidak bisa membayangkan scene ini gimana, scene ini gimana gitu ya. Jadi akan susah menebaknya. Yang ketiga, bisa untuk membuat sketsa game. Jadi storyboard ini juga bisa untuk membuat game ya. Contohnya game tembak-tembakan, pasti pertama digambar terlebih dahulu di storyboard.
gambar, lalu kalau ada luka gimana, kalau jatuhnya gimana. Lalu manfaatnya apa storyboard ini? Yaitu tadi, agar memudahkan pembuatan film. Terus penggunaan storyboard ini untuk apa aja? Yang pertama, film, short movie, iklan. Yang kedua, bisa untuk animasi. Penggunaan storyboard pada animasi ini jauh lebih detail dibandingkan pembuatan film. Yang ketiga ada Photomatic. Apa itu Photomatic? Menggabungkan beberapa foto dan ditambahi lagu. Itu namanya Photomatic. Yang keempat, buku komik. Jelas perlu storyboard untuk pembuatan buku komik. Ya karena berisi gambar kan komik itu ya. Bisa gambar, bisa tulisan. Lalu yang kelima, bisnis. Jadi storyboard bisa digunakan untuk bisnis. Jadi ada pekerjaan khusus untuk storyboard. Jadi misalkan ada seorang penulis naskah meminta bantuannya kepada storyboarder atau storyboard itu. Lalu dibikinin film. Terus komponen yang ada di storyboard, ada potongan adegan, ada alur cerita, dan ada dramatisasi. Oke guys, itu aja dan semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe tentunya guys, agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan jika ada saran atau kritik, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. See you, bye-bye.